What's up nih, Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, beberapa hari yang lalu Intel ngumumin chipset B760, seri yang bisa lebih ramah dibanding Z790. Nah, vendor-vendor atau partner resmi juga udah mulai munculin motherboardnya. Salah satunya dari Asus. Nah, kebetulan Mang Udok dapat sampelnya. Apa itu? Ini dia. Asus ROG Strix B760A Gaming Wi-Fi D4. Penasaran gimana penampakan detailnya? Kita unboxing dulu seperti biasa, alright? Alright dong. Jadi dari kesannya itu, dari warnanya tuh, wah keren nih. Warnanya putih, khususnya dari apa ini? Armor kayaknya. Cocoknya. Wah, boleh lah. Oh, bentar. Saya tunjukin dulu. Ini dia. Kelihatan nggak? My bro. Pertama bonus. Oh, ini itu Wi-Fi-nya. Jadi sekarang itu lebih gampang disebut nanti didudukin emang. Dudukannya lebih gampang berdiri. Ini putih Mang tuh buku manualnya. Terus wah, ini mah cocok buat gantungan ROG Strix. Biasanya merah. Sekarang putih abu, putih hitam. Monokrom. Ini kabel SATA. Ada 4 bonusnya. Terus velcro-nya. Velcro. Velcro. Ini tuh thermal pad buat SSD. Gift card. Putih, Mang. Ini putih, Mang. Wah. Waranti sama webstore sama stikernya mah beda sekarang. Atau memang pada dasarnya kalau di white edition mungkin stikernya putih juga. Cocok di mana nih, Mang? Mobil. Casing. Baut M2. Udah beres, gak ada lagi. Next. Motherboard. Ini dia motherboardnya, Mang. Kelihatan nggak? Jadi kalau desain impresi pertama itu, wah keren. Khususnya dari paduan warna antara hitam sama putih. Sebenarnya nggak terlihat putih juga sih. Kayak warna aluminium teh naon sih, Mang? Silver. Jadi si bagian armornya itu warna silver. Terus si bagian PCB-nya hitam. Coba kalau all white semua. Keren juga. Penasaran gimana penampakan lebih detail tentang performa, termasuk portnya apa, lengkap nggak, atau harganya gak cocok nggak? Pantengin terus video ini, oke? Oke dong. Selamat datang di channel Murdacruz. Oke bro, Asus ROG Strix B760E Gaming Wi-Fi D4 itu punya harga sekitar 4,6 jutaan lebih. Sesuatu yang pasti cukup mahal buat didapetin. Apalagi jika kalian punya anggaran terbatas. Padahal seri 760E Gaming punya kualitas VRM lebih rendah dibanding seri F. Dengan power stage-nya itu cuma sebesar 12+1. Kalau merek lain kan banyak yang nawarin pilihan lebih murah. Meskipun fitur yang didapetin mungkin bisa terbatas. Pertanyaannya, sepadan nggak dengan harga? Dari desain sih aura premiumnya udah berasa. Apalagi punya kombinasi warna hitam sama putih.
elegannya dapet. Mereka yang pengen build PC dengan tema White Edition bisa kepincut. Kualitas yang dibawa juga solid. Malah Mobo ini udah punya PCB 6 lapis. Stabilitas sama daya tahan bisa lebih oke. By the way, Mobo ini punya ukuran ATEX. Nah, buat port USB nih, pilihannya lengkap dan modern. Bagian belakang ada total 9 port USB, termasuk USB Type-C. Malah ada 2. Buat front panel juga kalian bisa masang pakai konektor tambahan, nyampe 6 port, termasuk USB-C 3.2 Gen 2. Networking juga lengkap, entah pakai kabel yang udah dukung LAN Intel 2,5G sama Wi-Fi 6E. Jadi fleksibilitasnya dapet. Misal ketika mau masang internet, kalau pakai kabel terlalu jauh, pakai Wi-Fi bisa memungkinkan. Bluetooth-nya juga ada, generasinya udah 5.3. Kalau storage, kalian bisa masang SSD Gen 4 lewat 3 slot M2. Ukurannya juga lengkap, nyampe 2280. Terus di bagian slot M2-nya kalian gak usah lagi pakai baud. Mobo ini udah tersedia baud khusus yang bisa ngunci SSD tanpa perlu ngelepas baud. Port SATA banyak, ada 6 port yang tersedia. Yang unik nih, desain port bagian samping kanan, posisinya bisa mudahin pemasangan kabel. Slot PCIe ada 4. Satu slot PCIe bagian atas udah siap dukung PCIe Gen 5 mode x16. Terus slot PCIe 3.0 x 1 ada 2. Dan slot PCIe 3.0 x 16 ada 1. Slot PCIe yang banyak pasti ideal buat mereka yang punya banyak perangkat. Nah, yang unik lagi, Mobo ini punya tombol slot key release. Jadi ngelepas VGA misal di slot PCIe utama lebih gampang. Itu mudahin pengguna pastinya jika area buat ngelepas sempit. Kalau audio, Mobo ini udah pakai ROG Supreme FX dengan kodek ALC 4080. Pilihan yang pasti solid buat kualitas suara paling jernih dan udah dukung AI noise cancellation. Teknologi unggulan yang jarang ditawarin merek lain buat segmen mid-range ke bawah. This ensures you can hear and be heard with complete clarity. Kalau spek, Mobo B760 dari Asus ini mungkin gak istimewa banget. Power stage yang ditawarin sekali lagi punya angka 12+1. Terhitung cukup rendah. Tapi masih nyaman buat CPU Intel 65 watt atau seri K. Meskipun potensi overclocking bisa terbatas. Yang menarik nih, Mobo B760 ini dukung overclocking, entah CPU maupun memori. Mereka yang pengen maksimalin performa prosesor seri K tentu bisa ngambil opsi B760 ini. Meskipun varian kecepatan yang bisa dicapai bisa relatif. Ini ngaruh ke power stage bawaan Mobo. Semakin besar bisa semakin oke. Kalau Mobo ini kan agak terbatas. Kalau RAM, Mobo ini punya 4 slot DDR4. Speednya itu bisa nyampe 5333 MHz OC dan kompatibel dengan Intel XMP sama Optic MEM. Nah, kebutuhan daya buat perangkat lain juga lengkap. Buat CPU nih, kalian bisa pakai konektor pin 8+4. Terus kebutuhan buat fan juga banyak. Entah standar 4 pin PWM atau RGB buat lighting yang bisa sinkron dengan software bawaan Mobo kayak Asus Armoury Crate. Nah, fitur BIOS Mobo ini mungkin masih sama dengan seri lama, khususnya dari desain. Tapi menurut Mang Udok pribadi, fitur BIOS yang dibawa cukup friendly dan mudah diatur. Nah, ada hal yang baru nih. Ideal buat mereka yang pengen maksimalin kinerja sistem tanpa perlu ribet ngatur banyak hal. Opsinya itu disebut Asus Performance Enhancement 3.0. Ketika diaktifin, ini bisa nge-unlock power limit buat ningkatin kinerja CPU. Terus bagian paling bawah ada opsi Enabled, tapi suhu CPU di limit max nyampe 90 derajat Celcius. Opsi ini bisa ideal buat mereka yang khawatir ketika suhu terlalu tinggi. Ketika diaktifin, suhu setidaknya bakal tetap terjaga. Cuma performa berkurang sedikit sih. Fitur BIOS lain terhitung sama dan benefit BIOS Asus biasanya juga ngelibatin fitur AI.
termasuk buat cooling sama dukungan XMP terbaru. Updating BIOS juga mudah. Malah ada tombol BIOS flashback di bagian back panel. Jadi, overall BIOS yang dibawa Mobo ini seru dan mudah diatur. Friendly banget tanpa perlu repot ngatur banyak hal. Selain BIOS, yang positif lainnya itu ada software bawaan. Jadi kalian bisa dapat software secara gratis, termasuk Armoury Crate sama AIDA 64 Extreme. Terus ada juga software Adobe Creation Cloud. Cuma terbatas sih, waktunya nyampe 1 bulan aja. Gimana dengan kinerja? Overall nih, dipakai sama CPU Intel generasi ke-12 kayak Core i5 12600K, gak ada masalah berarti. Malah stabil banget tanpa perlu update BIOS terbaru. Coba jalanin beberapa program intensif seperti Cinebench, suhu Mobo adem banget. Rata-rata suhu cuma 33 derajat Celcius aja. Jadi kompatibilitas nyaman dan gak ribet. Meskipun buat overclocking mungkin masih terbatas. Jangan harap lebih deh buat urusan ini. Cuma sayang Mang Udok belum bisa ungkap lebih detail dari sisi performa karena waktunya agak terbatas. Next ya, kita bahas lebih dalam. So, does it worth it? Asus ROG Strix B760E Gaming Wi-Fi D4 punya harga terhitung cukup tinggi dibanding rata-rata Mobo dengan fitur yang hampir sama. Tapi estetikanya dapet, coolingnya adem, terus konektivitas sama storage lengkap. Intinya sih Mobo ini lebih cocok buat casual user yang gak pengen ribet ngatur banyak hal. The best thing-nya itu ada di fitur BIOS. Mudah diatur, terus ada banyak fitur buat ningkatin stabilitas sama performa. Tapi sekali lagi, siap-siap aja ngeluarin anggaran lebih. Jadi itu dia sekilas ulasan Mobo terbaru Asus ROG Strix B760E Gaming Wi-Fi D4. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.